Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ibu? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Nampak ceria-ceria semuanya ya anak-anak pagi ini. Jadi sebelum mulai aktivitas kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ada yang memimpin doa nggak di sini? Boleh, silakan kamu. Sebelum kita memulai dan semoga bagian dan kita berkah kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, semoga doa kita barusan diijabah dan kegiatan kita pada hari ini dilancarkan. Nah, sebelumnya anak-anak udah pada tahu belum nama ibu siapa? Udah ada yang kenal sebelumnya? Kami belum pernah lihat Ibu. Pernah lihat ya, tapi belum kenal, sering lihat. Nah, jadi perkenalkan, nama ibu Maudi Maisyarah, biasa dipanggil Maudi. Kalau misalnya anak-anak semua ingin sering-sering ketemu dengan ibu atau ingin menjumpai ibu, ada perlu, ibu ada di ruangan BK di samping kantin. Iya. Gitu ya. Jadi ini kan ibu udah perkenalan, kalian udah kenal ibu. Kawan-kawan di sini udah pada saling kenal belum? Belum. Nah, ibu juga masih belum ingat nih nama-nama kalian yang di sini gitu. Jadi kita perkenalan dulu ya, dimulai dari ujung sini. Sebutkan nama, tempat tinggal, dan hobinya. Oke, baik. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Raisa Al-Fakfira, biasa dipanggil Raisa. Hobi saya Halo Raisa. hobi saya membaca dan membersihkan rumah. Oh, Masya Allah. Masya Allah, membersihkan rumah. Tinggal di mana, Raisa? Tinggal di Aju. Tinggal di Aju. Jauh ya. Jauh ya dari sekolah? Kalau ke sini di apa? Biasanya naik Honda. Oh, naik Naik Honda sendiri ya? Sendiri ya. Iya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Aura Nabila Ningsih Manurung, biasa panggilannya Aura. Saya tinggal di Aura. Hai. Saya tinggal di Lampemen. Hobi saya melukis. Masya Allah. Masya Allah, melukis. Apa pernah ikut lomba sebelumnya? Enggak, saya pemalu, Oh. jadi simpan untuk diri sendiri. Lomba itu Lampemen itu gimana? Di Lampemen. daerah Suzia. Iya, daerah Oh, Suria, iya. agak-agak studi. Benar-benar. Biasanya melukisnya pakai apa nih? Cat air, krayon gitu. Macam-macam, biasa pakai tergantung mood. Tergantung mood. Tapi saya ada semua. Semuanya pernah dicoba ya? Pernah coba. Masya Allah. Yang ini? Apresiasi untuk ya, perkenalkan nama saya Fatina Tirdayo, nyamannya dipanggil Tina. Saya hobinya memancing, tempat tinggal di Lampri. Hai Tina. Biasanya mancing di mana, Fatina? Di Bulele. Kalau ke Bulele jalan kaki, Enggak dong. kereta, Naik motor sama papa. Biasanya biasa. kalau mancing tuh enaknya kapan? Pagi, sore, subuh. Wow. Subuh. Masih belum panas ya, berarti lihat 100% sunrise. banget. Remaja Tapi minggu aja. Oh. biasa Hmm? paling gede ikannya cuma segini. Segini. Gede-gede kali soalnya daerah situ. sungai ya. Ya. Kok sungai kan Bulele? Agak iya, tapi ada bagian sungainya. Iya. Dia berarti kayak ini ya, muara gitu ya, pertemuan sungai dengan laut. Benar-benar. Sering mancingnya dengan papa ya berarti Iya, ya? nggak ada kawan soalnya. Oh, iya. Soalnya kan cewek kan, jarang ada yang suka memancing. Iya. Sukanya emas. Benar. Saya bagian mendapatkannya daripada memasaknya. Iya. Kalau yang ini? Halo semua. Hai. Saya Maira. Halo, Fitri. Biasa dipanggil Firly. Iya. Aku Hobi? tinggal di. Aku hobinya aku masak. Masya Allah. Iya. Sama. Nanti Fatina yang mancing, Firly yang masak. Iya. Firly tinggalnya di Lampulo. Dan tahu nggak Lampulo di mana? Tahu, Di mana? tempat-tempatnya ada yang jual ikan. Iya, makanya ada bahasa-bahasa. betul. Aku suka waktu memasak. kecil pernah ke situ kayaknya. Kemana? Ke rumah Firtil di Lampulo. Oh, iya. Itu yang ke daerah rumah Firtil. Oh, daerah Oh, iya. Ke rumah Firtil yang Ada tapi saudara. apa? Enggak, karena dulu mama suka ke pasar.
pasar. Di situ ada pasar kan? Iya. Oh, kenapa lu pas dari Arjun ke Lampung? Iya. Cari ikan-ikan gede gitu loh. Oh, suka seafood keluarga ya? Emang gede-gede ikannya. Oh, Masya Allah. Ya, bagus sekali. Jadi di sini anak-anak udah saling mengenal satu sama lain, bahkan udah mengenal hobinya, saling bertanya. Jadi di sini kan sebenarnya tujuannya tuh perkenalan supaya kalian bisa saling dekat. Ternyata di luar ekspektasi Bu, kalian bisa langsung menyatu seperti itu, bisa langsung apresiasi. Nah, jadi anak-anak semua di sini udah ada yang tahu belum tujuan kita hari ini ngapain? Belum Bu, masih Belum tahu? Firly, Raisa, Aura belum tahu juga ya. Nah, jadi di sini di ruangan ini kita hari ini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, apa itu konseling kelompok? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nggak melaksanakan? Saya ada pernah belum? Oh, Aura udah pernah ya? Oh, tapi waktu itu namanya itu bukan konseling kelompok, kayak konselingnya tapi sendiri gitu. Oh, waktu itu sendiri. Ya. Sekarang rame-rame ya, ada temennya. Berarti Aura udah pernah ketemu dengan Ibu Lara ya? Iya, kemarin itu sambil bulan bukan sambil mau. Oh iya. Jadi, konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang kita lakukan bersama-sama. Di sini kita saling memberikan dorongan, motivasi untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat kita rasakan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang Ibu perlu jelaskan dan tegaskan kepada anak-anak semuanya. Kalau misalnya di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, di sini anak-anak bisa saling terbuka mengungkapkan perasaan-perasaannya, apa-apa aja yang selama ini belum diungkapkan, dipendam sendiri gitu. Boleh di sini secara terbuka mengungkapkan perasaan-perasaan tersebut. Nah, di sini juga ada asas kesukarelaan, yang mana di sini anak-anak semua datang secara sukarela tanpa adanya paksaan ya, yang perlu ditegaskan tanpa adanya paksaan. Jadi apa-apa yang disampaikan di dalam kegiatan konseling kelompok ini dapat kalian ambil hikmahnya, manfaatnya untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling penting itu ada asas kerahasiaan, yang mana apapun yang kita obrolin di sini, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita ungkapkan di sini, semuanya bersifat rahasia. Jadi apapun yang kita bicarakan hanya kita bicarakan di tempat ini saja, tanpa kita bawa ke luar ruangan ini. Jadi kalau udah keluar ya udah, jangan dibahas lagi ya, di sini aja. Nah, jadi apapun yang kalian ungkapkan itu insya Allah terjaga kerahasiaannya. Nah, sebelum kita memulai kegiatannya, Ibu juga mau memberitahukan beberapa peraturan di dalam konseling kelompok ini. Kegiatan hari ini itu kita laksanakan sekitar 25 menit sampai 30 menit gitu. Dan di sini nanti kita saling mengungkapkan apa-apa aja yang ingin kita ungkapkan, terus tanpa adanya memotong pembicaraan orang lain. Tapi di sini kita juga nggak boleh, walaupun kita bebas mengungkapkan perasaan, kita nggak boleh ini ya, apa tuh namanya, ngejudge, kayak meremehkan apapun ungkapan-ungkapan teman-teman. Menghargailah satu sama lain ya. Iya, Ya, Bu. Nah, jadi karena supaya kegiatan kita lebih bersemangat, Ibu mau ice breaking nih sebentar. Nah, jadi kita mainnya tepuk-tepuk aja yang bisa kita laksanakan secara dulu kayak gini. Kalau misalnya Ibu bilang pagi, tepuknya itu sekali. Ibu bilang siang, tepuknya itu 2 kali. Tapi kalau Ibu bilang malam, tepuknya setengah. Tangan kanan dan tangan kiri itu nggak bertemu, jadi nggak ada suaranya. Biar tujuannya itu melatih fokusan kalian. Kalau yang nggak fokus nampak nih nanti bakalan tepuk tangan. Ya, silakan. Kalau nggak fokus nanti kena apa? Kalau nggak fokus, ya harus fokus lah, nggak kena apa-apa. Di sini kita belum ada hukuman-hukuman, karena memang tujuan kita kan konseling kelompok. Ini ice breaking ini supaya kalian
lebih semangat aja, lebih fokus ya. Ya, Bu. Kita mulai nih. Siang. Firly benar ya, pertanyaan dia mencerminkan kenyataan dia sekarang. Karena Firly lemot tuh. Enggak apa-apa. Di sini kita itu masih percobaan. Ya. Pagi. Udah mulai fokus ya, Firly. Malam. Siang. Siang. Pagi. Malam. Keceplosan. Iya. Lagi, Bu. Oke, ulang, nggak apa-apa. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Malam. Pagi. Siang. Malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, Ibu lihat kalian udah lebih ceria karena kita udah ice breaking. Sekali lagi Bu, mau bertanya nih, kalian udah siap belum diikuti kegiatan hari ini? Siap. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mungkin belum dipahami tentang peraturan-peraturan? Iya, silakan Aura. Kalau mau ke kamar mandi gimana, Bu? Boleh kalau mau ke kamar mandi, izin aja kayak angkat tangan. Terlebih dahulu apalagi kalau misalnya kawan-kawannya lagi ngomong mau ke kamar mandi, angkat tangan, izin Ibu kasih. Ya, ada lagi? Silakan Fatina. Kalau mau minum boleh, Bu. Minum boleh, ya, Ibu ada sediakan minum juga di meja di belakang. Nanti kalau misalnya ini tetap kayak yang tadi ya, izin dulu angkat tangan. Baik, Bu. Ada lagi, Raisa, Firly? Tidak. Nah, jadi sebelumnya Ibu kan kegiatan kali ini itu mau membahas sedikit tentang kebiasaan anak-anak yang tidak pernah mengerjakan tugas sekolahnya, atau PR, pekerjaan rumah. Itu Ibu mendapatkan beberapa laporan dari wali kelas, dari beberapa guru. Kalau misalnya Firly dan Raisa itu tidak pernah mengerjakan tugas sekolahnya sama sekali, sampai guru-guru itu mengeluh gitu. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih ke Raisa, siapa dulu atau Firly, siapa dulu yang mau mengungkapkan apa sih penyebabnya kok bisa nggak pernah ngerjain tugas kayak gitu sampai guru-guru mengeluh. Siapa duluan? Malu, nggak apa-apa. Kayak yang Ibu jelasin tadi, kalau misalnya di sini itu saling terbuka, saling menghargai satu sama lain, dan apa yang kita bicarakan di sini nggak bakalan kita bongkar kemana-mana karena memang ada asas kerahasiaan yang harus kita jaga. Benar Bu yang dibilang sama wali kelas, Firly itu jarang mengumpulkan tugas, bahkan kadang dalam seminggu cuma sekali kumpul tugas. Cuman sekali kumpul tugas, maksudnya boleh tahu nggak penyebab Firly kenapa jarang bikin tugas? Sebenarnya udah dipegang bukunya Bu, mungkin karena memang Firly gak fokus di kelas, suka gangguin teman, jadi pas ibu menjelaskan tuh gak ngerti, jadi pas buat tugas tuh jadinya pusing sendiri, jadi gak dibuat terus. Sebenarnya Firly itu nggak ngerjain tugas karena alasannya nggak ngerti ya, karena di kelas juga nggak fokus, ibu gangguin teman ya. Terus Raisa, boleh tahu nggak alasannya kenapa nggak pernah ngerjain tugas? Sebenarnya Raisa kadang ngerjain itu, cuma kadang juga nggak suka karena Raisa kan balikin orang tua itu. Jualan ya. Bantuin orang tua Kadang jalan. kalau misalnya udah siap buat siap orang tua jualan ya udah kecapean gitu, habis itu ketiduran, jadi kayak lupa mau buat lagi gitu. Berarti Raisa mau nggak simpan buat gitu karena bantu orang tua. Nah, di sini ibu juga menghadirkan salah satu teman kita yang menurut hasil laporan guru kalau dia tuh selalu mengerjakan tugas. Mungkin kita dengarkan dulu dia berbicara motivasi apa yang membuat dia selalu mengerjakan tugas, mungkin bisa jadi pembelajaran buat Raisa atau Firly gitu. Ya, boleh. Silakan Fatina. Mungkin saya mau memberi pendapat masalah si Raisa. Jadi kan Raisa bilang Raisa udah duluan capek kan, duluan capek karena mama kan orang tua itu apa
udah pernah apa namanya tuh memanajemen waktu kayak gitu, maksudnya ngomong sama mama kalau misalnya hari ini Raisa tuh ada tugas gitu. Terus juga misalnya apa ya, maksudnya kayak misal hari Senin bantu mama tugas itu kan sore pasti kan ya, habis itu Selasa mungkin hari Kamisnya dikumpul PR-nya. Nah Selasa atau enggak habis pulang ke sekolah hari Senin tuh kerjain aja gitu, maksudnya bilang ke mama, tapi kan tetap membantu, tapi yang jelas Ica bilang ke mama hari ini nggak bisa bantu dulu kayak gitu, atau mungkin hari Rabu bisa bantu mama atau kapan itu sih Ca. Iya, benar sekali apa yang Fatina jelaskan. Mungkin Raisa bisa mencoba manajemen waktu. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, Raisa bekerja seperti itu ada paksaan dari orang tua atau enggak? Iya. Enggak sih Bu, tapi kan kayaknya karena sekarang saya juga mungkin ya, tapi kayak mungkin karena menunda tugas terus karena udah ditunda, jadi kan waktu untuk buat tugas itu udah lewat gitu, jadi udah masuk ke waktu jualan, padahal sebelumnya ada waktu, cuman kayak saya juga suka nunda gitu sebenarnya, itu kayak susah kali dihilangin Bu. Iya, silakan. Emang kalau nunda tugas itu biasanya nundanya dengan ngapain? Bisa main HP, kalau mereka main HP kayak lupa waktu. Kalau misalnya jualan itu pun itu udah dikasih tahu dulu kayak kita jualannya sekarang, kalau enggak lupa Bu. Memang jualannya dari kapan sampai kapan? Cuma dari sore sih sampai malam itu jam 10-an. Malam kali ya. Berarti sebenarnya kan kita pulang sekolah itu jam 1:30 ya, 13.30. Setelah pulang sekolah itu masih banyak sekali waktu untuk mengerjakan tugas. Maksudnya jarak di antara pulang sekolah sampai jualan itu jauh. Ada kegiatan lain nggak selain sekolah dan jualan? Ya, apalagi tidak ada kegiatan lain ya. Kalau Firly cuman itu aja tadi kendalanya, maksudnya udah pernah memanajemen waktu nggak sebelumnya? Untuk bisa, maksudnya di kelas gitu, nggak memang apa setiap datang ke sekolah itu mengganggu teman, bahkan sampai seminggu itu cuman satu tugas yang dibuat gitu. Banyak guru-guru yang melaporkan kalau Firly itu nggak pernah membuat tugas gitu. Sebenarnya udah coba buat bergaul dulu, mungkin karena memang Firly yang terlalu aktif, jadi pas bergaul tuh Firly juga ajak ngobrol orang, jadi orang mungkin merasa terganggu. Jadi mau membantu, cuman Firly-nya kayak gitu. Sudah dicoba, mama juga di rumah sudah mencoba buat ngobrol sama Firly, jangan terlalu aktif, session, takutnya nanti ganggu orang gitu. Cuman memang Firly susah ngilangin perilaku session tuh. Apa yang membuat Firly susah? Maksudnya kalau misalnya Firly nggak berperilaku seperti itu, mungkin gemetar, maksudnya apa, lemas, nggak semangat? Enggak, cuma nanti ibu jelasin Firly pikirannya kemana-mana, jadi apa yang ibu jelasin tuh nggak masuk ke kepala gitu. Nah, di sini selain ada Fatina, Ibu juga menghadirkan salah satu teman kita yang dulunya kayak Raisa dan Firly nih. Dia nggak pernah ngerjain tugas, bahkan guru-guru sampai mengeluh, sering dipanggil orang tua gitu. Tapi sekarang dia udah berubah, dia nilainya juga meningkat. Masya Allah. Kita langsung tanyain aja ke Aura gitu. Silakan Aura menceritakan pengalamannya dulu seperti apa, perilaku Aura, bahkan guru sampai banyak mengeluh dipanggil orang tua gitu ya. Silakan. Bagi tips and triknya ya Iya, silakan. Silakan Aura. Kalau saya kemarin itu saya malas ngerjain tugas karena pertama saya nggak ngerti tugasnya. Terus kayak kalau teman-teman tuh kan dia kayak apa ya, ada kelompoknya sendiri, jadi mereka kalau nggak ngerti bisa tanya teman yang ngerti, bisa nih bergeng berlima. Jadi itu pasti walaupun 3 nggak ngerti, ada 2 yang ngerti, ada yang bisa ngajarin mereka gitu, kayak mereka tuh enak gitu. Sedangkan kalau saya nggak ada teman yang seperti itu, bahkan saya lebih seringnya tuh ya sendiri gitu. Saya nggak suka berkelompok-kelompok gitu Bu. Nah, habis itu saya
lagi sampai baru dipanggil orang tua, terus saya agak takut sedikit. Terus mungkin karena dari pengaruh orang tua juga, mereka kayak ini kan mau masuk SMA Bu, saya tuh kayak diancam. Kalau misalnya saya nggak masuk SMA negeri, nanti saya menusin ke pesantren. Ya, saya nggak mau masuk pesantren, bukannya nggak mau belajar ilmu agama, tapi saya nggak mau tinggal sendiri yang nggak ada orang tua. Saya lebih takut lagi. Jauh dari orang tua. Kan kalau di pesantren berarti kita harus sama anak yang sebaya kita tinggal selalu. Saya nggak mau, apalagi dia mau bilangnya tuh ke pesantren yang jauh Bu, di desa Bu. Oh, yang jauh dari tempat tinggal Aura ya? Ya, saya sangat takut. Jadi ya sudah, saya jadinya termotivasi mau belajar. Habis itu alhamdulillah juga karena udah ada termotivasi itu, aku juga udah pernah ikut konseling, tapi bukan konseling rame-rame gini sendiri. Nah di situ kayak dibantu apa gitu yang harus diperbaiki dulu. Yang pertama pastinya aku harus perbaiki mulai dari apa ya, lebih peduli dengan pelajaran gitu. Terus walaupun susah, tapi aku udah mulai kayak agak-agak nanya kawan gitu. Walaupun ya mungkin kawan anggapnya kayak kenapa dia tiba-tiba nanya so asik. Ya udah jadi kayak ini gimana ya caranya, atau nggak tanya tugas ini halaman berapa kayak gitu. Jadi lebih kayak sama kawan. Dan ternyata ini ya, ternyata kalau diajarin sama kawan itu lebih enak daripada sama guru. Maksudnya kalau sama guru kadang kan dia yang bertanya sama dia tuh ramai kan gitu. Jadi kalau sama kawan itu kadang lebih enak, apalagi kita lebih nggak terlalu segan gitu. Jadi saya pun udah ada teman belajar gitu, dia yang ada teman saya. Iya boleh Ya, silakan Firly. Kalau misalkan Aura kan sekarang udah berubah nih, nggak kayak gitu lagi. Tapi pasti nanti ada tiba-tiba timbul pikiran yang kayak gitu lagi, pikiran jelek itu Aura gimana nanti sih? Ini saya juga ada lihat video-video di TikTok gitu atau di YouTube kayak metode-metode belajar gitu yang kayak cepet. Banyak tuh nama metodenya. Habis itu karena saya juga kebetulan penasaran, saya pengen coba tuh metodenya. Ada kayak bisa metode ujian yang pakai flashcard lah, itu metode belajar yang dalam semalam kayak mana, pokoknya ikutin itu dan cari yang buat kita nyaman. Dan saya menemukan kalau misalnya saya tuh lebih bersemangat kalau sambil dengerin lagu. Iya. Berarti Aura semakin bersemangat belajar kalau sambil dengerin lagu gitu. Silakan Fatina. Tapi kan ini sepengalaman aku pernah juga coba belajar gaya belajar gitu sambil dengar lagu. Tapi fokus aku tuh terpecah, jadi nggak bisa. Jadi kalau ya belajar dengar lagu gitu. Jadi kok Aura bisa sih gitu dibanding buat fokusnya gitu. Iya, silakan Raisa. Raisa sama kayak yang Fatina bilang, waktu belajar tapi sambil dengerin lagu jadinya malah nggak masuk ke kepala gitu loh, kayak kepecah gitu, kayak ini mau dengar lagu atau mau baca, kayak nggak bisa baca lagi karena udah terdengar suara di kepala. Mungkin itu beda-beda ya orang, tapi pas dengerin lagu tuh itu bukan yang belajar, kayak belajar ujian bukan, tapi kayak misalnya nyatet tugas nyalin aja yang kita nggak harus banyak berpikir. Tapi kan itu juga termasuk tugas kan, ada tugas salin. Jadinya setiap ada tugas mencatat jadi semangat, itu kan bisa sambil dengar lagu gitu. Silakan Fatina. Ya setuju sih kalau kayak itu, suka juga gitu. Kirain belajar yang benar-benar persiapan ujian, kan membaca kita kan terpecah fokusnya. Terus mungkin kalau dari saya juga itu temuin waktu yang pas untuk belajar. Iya, betul sekali. Ibu setuju kalau sama Aura ini. Kalau ya silakan. Berarti yang kayak misalnya Aura bilang itu harus cari waktu yang pas untuk belajar itu kayak manajemen waktu ya Bu? Iya, kayak gini. Ada orang yang belajar bisa kapan aja, kapan dia sempat dia bisa belajar. Tapi ada juga orang yang belajar itu tunggu benar-benar sunyi, bahkan sedikit suara yang muncul itu bisa memecahkan fokusnya. Kayak yang tadi kita bilang, si Fatina nggak bisa sambil dengar lagu, dia kalau dengar lagu bakalan ikut ke musiknya, nggak bisa fokus ke belajar kayak gitu. Itulah makanya setiap gaya belajar orang itu berbeda-beda. Kalian juga harus coba tuh semuanya yang mana paling cocok gitu sama kalian. Ada yang bisa sambil membaca atau nonton video lebih mudah mengerti, kayak si Aura bilang tadi nonton TikTok, lihat tuh gimana caranya
termotivasi untuk belajar gitu. Ada yang belajarnya tengah malam, dia tidur dulu, nanti jam 3 bangun gitu buat belajar, karena jam 3 itu benar-benar nggak ada suara kan, sunyi gitu, bisa fokus. Ya silakan pilih. Mungkin Firly gaya belajarnya praktik Bu, karena kan praktik banyak gerak Bu. Jadi ketika jam praktik itulah tugas yang Firly buat satu. Jadi tugas yang Firly buat, Firly cuma mengerjakan tugas praktik gitu. Kalau tugas yang tulis, tugas-tugas lain selain praktik, Firly nggak buat karena yang tadi itu ya nggak tahu. Tapi Ya, itu silakan. mungkin bisa cari ini kan tadi Firly juga bilang karena Firly nggak tahu kan kayak mana ngerjain tugasnya karena dia nggak perhatiin kelas, jadi nggak tahu cara ngerjainnya gimana. Nah bisa juga dengan nonton-nonton di YouTube gitu. Apalagi Iya. kalau soal yang hitung-hitungan, saya kayak nonton si Jerome Pauline. Terus iya kalau fisika ada si Farhan Cijima. Ya, kawannya Jerome ya. Iya seru. Jadi sambil ini kan bisa kan nih cara mengerjakan tugas logaritma misal, ya nonton dari situ gitu. Itu kalau misalnya kita tonton di situ kira-kira agak mendekati atau sama yang biasa dipelajari di kelas? Biasanya sama kan, biasanya guru sama Iya. logaritma, cuman mungkin mereka tuh lebih ada cara-cara cepatnya gitu. Iya. Berarti lebih mudah ya. Ya, karena kan sebenarnya pelajaran matematika itu semuanya sama gitu. Cuman cara menyelesaikannya aja yang beda. Setiap orang tuh punya trik sendiri untuk menyelesaikan. Nah, biasanya mereka tuh menjelaskan trik-trik secara simpelnya, secara mudah, yang mudah dipahami gitu. Mungkin Firly bisa menonton beberapa video gitu, cara menyelesaikan seperti apa yang Firly pahami gitu. Terus kalau misalnya Firly, saya ada juga nengok di TikTok kan. Kalau misalnya Firly kan suka banyak gerak nih. Misalnya lagi nonton video tuh kan, terus kayak nggak mungkin kan bisa diam gini. Ada Iya. tuh caranya Sambil tuh. nyapu. Hah? Oh, bisa juga. Si Raisa kan suka ya. nyapu. Raisa bilang Rizka menyapu ya. Ada juga tuh dia sambil coret-coret kertas, jadi lagi nonton tapi tangannya tuh terus bergerak. Itu juga bisa untuk itu lebih fokus juga aku Bisa biasanya. bisa membuat fokus gitu. Mungkin beberapa saran dari teman-teman tadi boleh Firly coba gitu, nggak satu aja. Jadi Firly tahu yang mana yang cocok buat Firly. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya lagi nih sama Aura biar teman-teman lain pada tahu gitu. Tadi Aura bilang yang bikin Aura termotivasi buat berubah itu karena takut dimasukkan ke pesantren pada saat SMA. Iya. Nah, selain itu ada nggak hal-hal ketakutan lain gitu yang Aura takutin? Karena kan mungkin waktu itu kan Aura juga nilainya turun drastis, bahkan Iya. sampai ada kemungkinan tidak naik kelas, itu tidak lulus, saking nggak bisa dilulusin karena begitu hebatnya tidak membuat tugas gitu. Sampai guru-guru yang lain juga udah nggak sanggup bilang lagi gitu, udah nggak sanggup turun tangan, sampai kepala sekolah turun tangan buat manggil orang tua kan. Iya. Saya baru sadar juga ternyata separah itu ya Bu. Iya. Tapi apa mungkin itu termasuk karena masa transisi dari SD ke SMP mungkin ya? Maksudnya Iya. kan daya bahasa buku anak SMP itu mungkin lebih berat gitu. Gimana perasaan Aura waktu pas masuk SMP itu kan Iya. ini kan udah kelas 3 kan sekarang kan, itu kan dulu kan masalahnya. Nah, gimana? Sebenarnya itulah dari awal tuh kayak udah salah ya. Pertama udah kayak orang awal-awal tuh orang langsung cari kawan gitu kan. Iya. Saya tuh nggak ada cari kawan, terus sekalinya berkawan tuh sama orang yang memang Ikutan malas. iya yang bertat Bu, yang Iya. nakal, yang kayak misalnya dia tuh kayak kalau dihukum tuh nggak takut. Jadi saya nggak takut juga Bu Iya. kalau dihukum. Kan ada tuh yang kayak gitu kan, dia tuh kalau dihukum malah udah nggak goyang lagi. Iya. Jadi ya udah saya terikut ke situ karena saya pikir iya ngapain lah takut dihukum, cuma ini aja pun nggak ada jangka panjangnya, nggak terlalu bikin takut. Terus tiba-tiba karena saya udah sering dipanggil orang tua di rumah, saya takut juga Bu, karena mereka cuma panggil orang tua, lama-lama kok saya udah mau dikeluarin nih Iya. dari sekolah. Serem sekali. Iya, makanya saya juga percaya saya separah itu ternyata dulu. Mungkin Iya. yang harus diubah juga tuh lingkungan pertemanan. Iya, Iya. itu bukan Jangan berteman sama orang seperti itu. Silakan Firly. Selama Aura dalam keadaan
malas itu ada nggak teman-teman Aura yang kayak membuli Aura, mengucilkan Aura kayak jangan berkawan sama dia malas buat tugas gitu? Enggak, soalnya saya Aura bantat. Iya, saya di situ kayak preman. Enggak, saya tapi nggak bully orang Bu. Iya. Tapi maksudnya saya nggak takut gitu. Jadi bukan orang yang nggak buat tugas mas Iya. gitu. Berarti Karena saya banyak nakal. Iya. silakan Silakan. Aura kayak nakalnya itu untuk diri sendiri gitu ya. Ya, benar sekali. Kesenangan Tapi saya kena juga sama kepala sekolah. Ya, berarti hal yang bikin Aura termotivasi itu ya karena kayak kok sampai dipanggil orang tua gitu, emang Iya. separah itu. Terus dampak negatif Aura kayak gitu ada dirasakan nggak di dalam diri sendiri yang kayak kok aku kayak gini ya, jadi aku harus berubah gitu. Dampak negatif yang Aura rasakan tuh apa? Ada Bu, yang pertama saya tiba-tiba saya merasa malu Bu, karena pas bagi rapor kan biasa anak perempuan tuh pintar-pintar ya Bu. Iya. Masa saya di sekolah di kelas saya tuh rankingnya paling bawah perempuan, kan malu ya melebihi Iya. laki-laki. Ya. Jadi ya udah saya malu, karena kan saya nggak malu, so lama-lama saya Iya. baru sadar ya. Baru dirasakan ya malunya ya. Iya, kayak karena ternyata ya nengok-nengok orang, bisa nengok orang, dia nggak malu nih, dia apa asik kok bisa dia nggak dikena hukum, ternyata itu nggak menjamin ke kita juga kayak gitu. Iya. Terus kita merasa malu gitu. Terus ya saya takut itu karena tadi juga karena saya pikir nilai saya jelek, orang tua saya pun nggak mau ambil rapor saya, jadi saya Iya, sedih. iya. Kalau misalnya ambil rapor tuh nggak ada yang ini. Terus mungkin karena dengan orang-orang juga, ikut saya dengan orang-orang itu kayak ada tuh diambil rapor sama orang tua. Iya. Saya juga pengen kayak gitu. Apalagi kalau nilainya bagus ya. Iya. Iya. Jadi ya sudah gitu, dengan saya diancam masuk pesantren, mau nggak mau saya tuh harus berubah Bu. Iya. Saya takut. Nah, kan kita udah dengar tuh dari penjelasan dari teman kita Fatina yang bagaimana dia manajemen waktu sehingga tugasnya selalu selesai dengan tepat waktu. Pengalaman Aura yang dulunya dia tidak pernah mengerjakan tugas, nilainya turun, bahkan sampai dipanggil orang tua. Sekarang dia bisa seperti ini, nilainya tuh meningkat. Gitu. Apresiasi Bu. Apresiasi. Kita teman juara Fatina dan Aura. Mau bertanya, kalau Fatina kan dia selalu Bu, Iya. naik tugas. Iya. Itu apa motivasinya? Kok dia bisa selalu gitu kerjain tugasnya? Ya, boleh kita dengarkan dari Fatina. Dari teman kita Aura. Ya, mungkin ada satu role model mungkin ya. Iya. Dan saya melihat apa ya? Pengen masuk UI. Wow, jadi jauh sekali. jadi dari SMP saya udah mempersiapkan kayak gitu. Terus juga saya melihat orang tua saya makin tua, ya, apalagi saya anak bungsu gitu Iya. kan. Jadi ya saya termotivasi lah kayak gitu. Mau sampai kapan sih malas-malasan? Mau sampai kapan ranking buruk terus? Nah nanti kan ya saya termotivasi aja gitu. Jadi pengen sebenarnya ini aja ya. Iya. Iya, kan ada asas kerahasiaan di dalamnya. Nggak tahu ya, saya ada satu orang yang saya merasa apa ya, dia pintar kali di kelas tuh. Jadi saya merasa ikut tersaingi. Iya. Gitu. Jadi saya balap-balapan rankingnya gitu sih. Iya. Aura. Oh, enak ya. Dia ada semangat Bu. Iya, mungkin dari teman-teman yang lain di sini boleh gitu menentukan siapa role modelnya. Boleh gitu. tanya nggak siapa role model? Iya, kalian? boleh. Kita mulai dari siapa dulu mau? Oke, Raisa, silahkan siapa role modelnya yang ingin Raisa jadikan contoh gitu untuk Raisa berubah? sebelumnya Raisa kan belum ada role modelnya. Iya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Fatina, Iya. terus mendapat motivasi dari Aura, kayak Raisa mau coba cari-cari di YouTube dulu Bu, siapa yang maksudnya yang motivasi Raisa gitu. Bagus sekali Raisa. Raisa semangat belajar gitu. Kalau misalnya Firly udah terpikirkan belum siapa yang ingin dijadikan role model di dalam kehidupannya mungkin sebagai motivasi dalam belajar? Untuk sekarang kan belum ada Bu, Iya. karena baru juga tahu ada model-model kayak gitu. Iya. Tapi kalau dari sisi yang dibilang Fatina, kayaknya ibu saya bisa jadi role model karena ibu saya kalau udah bersihin rumah tuh bersihin rumah nggak berhentinya pas sudah bersih. Iya. Kalau misalnya nggak ada role model, tapi dia nggak kayak yang kalian idolakan gitu. Artis siapa Iya. yang mungkin Pasti suka idol. Oh, Enggak, atau Nadine Amiza. Iya, sukanya Nadine Amiza, tapi Nadine Amiza gemulan. Itu lebih ke musik berarti ya mungkin
mungkin bisa Tapi nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa karena musik itu sebenarnya ada juga pesan-pesan di dalamnya gitu. Apalagi lagu Nadine Amizah itu lagu yang nggak berisik ya. Maksudnya bisa digunakan mungkin sambil membuat catatan, sambil belajar gitu. Itulah dari kayak kita bilang, mungkin Firly boleh coba beberapa gaya belajar yang bisa bikin Firly fokus gitu. Raisa? Tapi Bu, setelah mendengarkan penjelasan dari Aura tadi, udah kayak memberikan tips and triknya, kayak Raisa mau ngikutin jejak Aura gitu Bu. Iya. Berarti role modelnya Aura. Iya, supaya nanti kedepannya dapat nilai di dapur itu makin bagus gitu. Amin. Jadi orang tua pun kalau ambilnya nggak malu. Iya. Semangat Raisa. Semangat Raisa, semangat Firly. Jadi kalian kedepannya udah tahu kan mau ngerjain apa yang mau buat kalian berubah. Dan untuk Raisa, saran ibu itu lebih memanajemen waktunya. Kamu jualan nggak salah, tapi mungkin sebelumnya setelah pulang sekolah bisa langsung mengerjakan tugas gitu. Nanti jualan kan lebih tenang juga jadinya. Tugas selesai, jualan iya, terus nanti pulang jualan langsung bersih-bersih, langsung tidur, besoknya sekolah lagi. Jadi ya nanti coba Raisa aturlah gimana waktunya gitu supaya lebih tertata. Nah kalau Firly ada yang mau dikerjakan buat kedepannya apa kira-kira rencananya buat 1 minggu ke depan dulu lah Ibu bilang. Yang pertama mencoba gaya belajar yang baru. Iya. Kan habis itu melakukan video tutorial ya. belajarnya. Habis itu lebih meningkatkan motivasi. Kalau misalkan kira-kiranya nggak bisa, pusing atau apa, coba bertanya ke orang tua atau ke teman atau kalau memang nggak berani bisa nonton video sambil coret-coret biar nggak rasa lusuh. Dan di kelas juga mungkin bisa mencoba fokus dulu sama guru karena kan tadi Firly bilang nggak ngerjain tugas karena nggak ngerti kan apa yang guru jelaskan. Di sekolah mungkin dengan guru tidak menjelaskan, tidak mengerti guru jelaskan, terus nggak ngerti tuh langsung bertanya langsung di situ, mungkin bisa langsung dijawab gitu. Cobalah bertanya sama guru. Ibu emang kalau bertanya sama guru apa gurunya nggak bakal marah? Enggak, guru itu semakin banyak pertanyaan dari muridnya semakin senang dia menjawab. Apalagi pertanyaan itu berkaitan dengan yang sedang dijelaskan. Jadi berarti kamu memperhatikan dia menjelaskan gitu. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan dari anak-anak semua? Nah, karena kalian udah lemas, Ibu mau explain sekali lagi dulu yang tepuk tadi. Karena setelah ini Ibu akan meminta siapa aja yang bersedia menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan di kegiatan counseling kelompok pada hari ini. Kita tepuk yang tadi ya, iya silakan. Menyimpulkan yang nggak fokus. Siapa yang bersedia? Tepuk dulu, tepuk siang. Bagus ya Fatina. 2 kali. Oh 2 kali ya. Malam, pagi, siang, malam. Malam, siang, pagi, malam. Itu tak buat kita semua. Jadi ada yang mau menyimpulkan nggak apa yang udah kita dapat dari kegiatan hari ini ya? Silahkan Raisa. Jadi yang Raisa dapat kesimpulan dari hari ini bahwasanya tuh kita harus bisa memanajemen waktu. Iya. Terus kita mencari role model untuk bisa kita semangat dalam belajarnya, mengikuti jejaknya yang baik. Terus agar terhindar dari kayak malas-malasan atau hal-hal yang membuat kita nakal, kita harus mencari lingkungan yang baik. Iya, benar sekali. Iya. Dan Ibu mau mengapresiasi dulu kepada Firly, Raisa udah mau mencoba memikirkan perubahan-perubahan kecil, perubahan-perubahan dari negatif ke positif yang akan kalian kerjakan nantinya. Ya, Ibu sangat bangga kalian bisa memikirkan hal tersebut. Juga Ibu mau mengapresiasi Aura kayak ternyata dulu Aura pernah mengikuti kegiatan konseling ya yang sendiri gitu, dan itu bisa menjadi obat gitu buat Aura untuk menjadi orang yang sekarang. Juga Fatina bisa mempertahankan tuh, udah bagus, dia udah bisa manajemen, udah bisa manajemen waktu dengan baik, bahkan dia punya role model gitu. Ada, silakan. Semoga Tina bisa masuk. Amin. Semoga anak-anak semua di sini bisa masuk ke sekolah favoritnya. Ya.
TK. Enggak, anak SMP namanya. Iya. Oh iya, terus semoga konseling ini tuh bisa jadi obat juga sebagaimana dulu saya ikut konseling. Amin. Oh ya, ini kan kegiatan hari ini udah selesai nih. Ibu mau mengatur jadwal buat kita selanjutnya ya. Kayak kita akan melaksanakan konseling kelompok ini lagi seperti ini dengan orang-orang yang sama pada hari Kamis minggu depan jam 8 pagi setelah selesai kegiatan gotong royong. Bisa kan? Bisa ya? Jadi sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa karena tadi sudah dibuka dengan doa, ditutup juga dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan Firly. Baik, dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, lebih baik kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak semua udah bekerja sama dengan baik, mengutarakan pendapatnya, saling aktif. Tadi Bu juga kali lihat aktif. Nah, mungkin sekian kegiatan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam